Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema jawabnya terserah terus. Nah, gimana nih Ustadz Syam? Cara memahami kode wanita dalam Islam. Bagaimana cara Nabi memiliki istri yang sifatnya unik seperti Aisyah, yang selalu memberi kode dan Nabi tapi mampu memecahkan kode tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Bunda Lulung, Ustadz Rian, Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jamaah wanita. Ini kita selalu garis bawahi jamaah wanita ini, penguasa remote TV. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan menguasai remote TV dan memutar acara agama Islam itu indah menjadi pahala jariah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cara memahami kode wanita ala Islam. Bagaimana Nabi SAW menghadapi seorang yang sangat muda, yang masih belia, namun kecerdasannya luar biasa, yang sangat cinta kepada baginda Nabi SAW, karena biasanya dikatakan cemburu itu tanda cinta. Jadi suatu ketika Nabi SAW, karena Nabi SAW adalah seorang yang sangat adil, sosok yang sangat adil, maka Nabi SAW waktunya pun dibagi dengan sangat adil terhadap istri-istri beliau. Maka suatu ketika Nabi SAW mampir di giliran satu istrinya, kemudian diberikan minuman kesukaan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW meminum madu ini, madu ada campuran madunya, maka Nabi karena senang dengan minuman tersebut, Nabi SAW akhirnya berjalan menuju ke rumahnya. Paling telat semenit 2 menit, ya, pulang ke rumah Ibunda Aisyah semenit 2 menit. Keesokan harinya terjadi lagi, lalu terjadilah persekongkolan di belakang. Nabi SAW mengatakan, Nabi itu kalau lagi di situ pasti dikasih minuman yang terbaik. Pantas aja Nabi itu suka telat ke rumah kita, karena dia pasti dikasih suguhan terbaik di rumahnya itu. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar kabar ini, langsung mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan pernah minum minuman itu lagi. Saking pengennya itu mengerti perasaan istrinya, perasaan wanita. Dia tahu bahwa sebenarnya istrinya bukan karena minuman tadi, cuma karena nabinya telat datang. Akhirnya istrinya mengatakan, aduh minum aja sana ke rumahnya gitu. Nabi langsung karena ingin mengerti perasaan wanita langsung mengatakan, ya udah kalau gitu hari ini saya haramkan minuman itu kepada saya. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Nah, maka Nabi akhirnya tetap meminum madu tadi. Maka subhanallah, Nabi itu paling pengertian. Dia tahu istrinya cemburu karena telat. Akhirnya dia pengen ngaramin makanan yang awalnya disukai. Padahal suka banget Nabi SAW dengan makanan tersebut. Tapi Nabi ingin mengharamkan bagi dirinya. Cuma ditegur kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi SAW sebelum diberi kode, Nabi udah ngerti duluan. Nah, sebelum dikode, Nabi udah ngerti. Di mana Nabi SAW pulang agak larut malam, Nabi SAW khawatir mengganggu tidur pasangannya. Akhirnya Nabi tidur di depan pintu. Karena Nabi pengertian, istrinya pun sangat pengertian. Ibunda Aisyah dari dalam rumah, karena khawatir nanti nggak dengar Nabi ketuk pintu, akhirnya Ibunda Aisyah tidur di balik pintu. Jadi mereka tidur bersama, cuma diantarai adalah pintu. Yang satu tidak mau masuk karena takut mengganggu, yang satu menunggu di dalam. Subhanallah. Lihat, tanpa kode pun kalau sudah saling memahami, saling mengerti, garis bawahi karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah yang akan mendamaikannya, Allah yang akan meluruskannya. Yang ketiga, kalau udah parah banget, Nabi SAW akhirnya memanggil orang yang disegani, yang berwibawa di hadapan Ibunda Aisyah. Pernah suatu ketika ada masalah biasalah rumah tangga, akhirnya Nabi SAW memanggil sahabatnya yang juga menjadi ayah daripada Ibunda Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tiba-tiba ingin memukul Ibunda Aisyah karena dikatakan, bisa-bisanya engkau mencela orang sesempurna Muhammad SAW. Maka Abu Bakar mau mukul anaknya. Tiba-tiba Nabi yang belain Ibunda Aisyah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW juga sisi manusiawinya ada. Namun manusia yang sangat berbeda dengan kita semua. Karena beliau adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Wallahu ta'ala. Masya Allah, romantis banget ya. Misalnya tidurnya di sebelah-sebelahan berbatasan dengan pintu saja. Satu nggak mau masuk karena takut mengganggu. Yang satu itu aja romantis banget tuh. Jadi kisahnya seperti ini.
datanglah mengadu Aisyah. Gini, Bapak, Nabi itu beginian loh. Pada saat mau dipukul, dia langsung peluk. Jadi gitu. Iya. Berlindungnya juga ya. Berlindungnya Jadi, sama dan berlindungnya suaminya sama lagi. suaminya. Masya Jadi Allah. Nabi langsung peluk juga. Itu aja udah romantis banget loh itu. Masya Allah. Terima Ricis kasih. gitu nggak? Hah? Ricis gitu? Alhamdulillah kita selalu baik-baik saja, nggak Oh pernah ya, sampai yang aman seperti ya. itu. Alhamdulillah, dan kalau bisa terus-terus semakin romantis. Amin. Insya Allah. Amin. Mohon doanya Umi. Tapi ini ya Umi ya. Umi pernah mendengar nggak beberapa kisah dan cerita sastra ringkas di beberapa makalah surat kabar, ungkapan yang maksudnya itu yang kayak terserah zuruf keadaan atau takdir saja. Oh, terserah takdir aja deh. Gitu, Apakah gitu. ungkapan semacam itu dibolehkan? Mohon penjelasannya. Oh, jadi dia tuh Ustaz. kayak nyerah gitu ya, udah terserah takdir aja deh, gitu ya. Boleh kagak ya? Mohon izin guru. Oh ya, mohon izin Ustadz, Kariat. Boleh kagak nih? Makanya Rin bertanya, makanya Rin bertanya Umi. Baik. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita ngomongin terserah itu tergantung intonasi. Terserah aja deh, berarti marah. Tapi kalau terserah deh, kan abang yang tahu jalannya kemana. Jadi kalau kita mau dalam perjalanan itu pun kalau kita bareng sama suami kadang-kadang, ini lewat mana nih? Terserah. Kadang pas terserah salah, kita marah juga. Ini perempuan memang sangat-sangat unik sekali ya. Jadi kalau kita ngomong terserah nih, apalagi tadi terserah masalah takdir. Nah ini penting nih. Karena takutnya kita nanti jadi kaum yang udahlah terserah, nggak mau ngapa-ngapain, nggak boleh juga. Jadi boleh aja kita mau terserah asalkan sudah berusaha. Karena kalau orang ngomong terserah tapi nggak berusaha, ini ada dalam salah satu hadis Nabi yang dinyatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kita ini ya, likuli minkum, tiap-tiap di antara kalian itu makadahu minan nar wa mar'alu minal jannah. Ada sudah ditempatkan oleh Allah tempatnya di surga atau di neraka. Udah Allah kasih nasibnya. Baik atau buruk udah Allah kasih nasibnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afalana takil?" Ya Rasulullah, kalau gitu kita terserah aja deh. Kita nggak usah berusaha aja deh. Wa nadaul amal, dan kita tinggalkan aja perbuatan atau amal. Kenapa? Tadi udah dibilang bahwasanya kita ini nasibnya surga atau neraka, bahagia atau sengsara udah Allah tentukan. Jadi natakil, ya udah terserah. Maka Nabi menjawab, gak bisa seperti itu wahai para sahabat. Karena apa? I'malu, fakulun muyassirun lima khuliqalahu. Yang penting kita tetap berbuat. Gak bisa ngomong terserah deh, terserah. Kenapa? Kita tidak mau berusaha. Maka Nabi menyatakan dalam hadis tadi, i'malu, tetap berbuat baik. Walaupun mungkin orang-orang tidak menerima dengan baik. Tetap kita namanya berusaha mencari pekerjaan. Oh di PHK, tetap kita cari. Karena apa? Allah yang akan buka pintu rezeki kita. Jadi gak bisa, ya udahlah aku bisanya begini, jangan. Fakulun muyassirun lima khuliqalahu, karena tiap-tiap orang akan dimudahkan apa yang Allah ciptakan untuknya. Maka dari itu ketika kita ngomong terserah tanpa berusaha, itu suatu hal yang sangat mustahil. Ingat, setiap orang beriman itu yang mustahil bisa menjadi mungkin. Tata jalla qudratullah ala fityatim min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun ale iza amanna wattaqoya. Tidak ada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Jadi yang pertama, musik, Ustazah. Saya pecinta musik, tapi Masya baru Allah. pertama kali Itu dengar. lagunya Raihan. Raihan, Wih, Masya Ashabul Allah. Kahfi, Ashabul Masya Kahfi Allah. judulnya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Jadi kita emang kalau emang kita punya iman, boleh ngomong terserah setelah kita berusaha. Kalau tersah tapi nggak usaha, namanya males. Maka dari itu ihris alam yanfuka. Tetap ihris, tetap berusaha mendapatkan manfaat yang kita bisa raih. Wasta'in billah. Dalam berusaha minta tolong sama Allah. Wala ta'jazanna, jangan bersikap lemah. Yaudah deh, terserah aja. Kenapa? Iza asobaka sayun, jika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita suka, fala takul laukana kaza kana wa kaza. Jangan ngomong, coba kalau gini, coba kalau gitu. Coba kalau aku tidak menikah dengan si A, coba kalau begini. Karena kalau kita ngomong laukana kaza wa kaza, coba kalau gini, coba kalau gitu, tuftahu amalas syaiton, akan membuka perbuatan setan. Walakin kul haza Masya qadarullah. Allah. Saya mau tanya Ustazah. Apa tuh? Ustazah sudah berapa film pernah main? 5 film. Udah 5 film loh. Mantap, Masya cara, Allah. cara gayanya tuh kayak pemain film banget. Dapat banget kan Dapat feel-nya kan. banget kesel. Feel-nya tuh dapat banget Iya, gitu. ada sudah 5 film ya. 5 film. Tapi Yang tayang semua- 1. Shoot. Kan Ustadz nanyanya mainnya saat main film. Ya juga sih. Iya benar. Shoot. Berarti Masya sama aja dengan saya. Saya kan satu juga film yang tayang. Masya Allah, berarti kita harus tetap berusaha ya. Tetap jangan berusaha. jangan bilang
Ya, yaudah memang takdirnya gini, ya udahlah Jangan jalani aja. dong. Gak Nggak boleh, boleh. kita harus tetap berusaha dan semangat terus pasti. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Makasih Umi. Masya Allah. Sama-sama. Tapi Ustadz Maulana ya, Ya. ketika laki-laki tidak bisa memecahkan Ketika laki-laki tidak bisa memecahkan teka-teki teka-teki, pasangannya, apakah itu artinya laki-laki tersebut belum mendapatkan hati dari pasangan tersebut? benar itu. Benar. Saya langsung ya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Sam dan Ustazah Bunda Lulung, Mumtasa dari Lampung, Lombok. dari Lombok, bersuamikan orang Betawi, Iya. tapi gaya sekarang jadi Betawi. Iya. Masya Allah, sudah 5 film yang tayang baru 1. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menyakiti perasaan siapapun, ketika ada laki-laki yang belum bisa mengerti pasangannya, ada jawabannya. Apakah dia belum mengerti memecahkan teka-teki pasangannya, tapi dia apakah tergolong orang yang tidak perhatian? Gini. Aduh ya Allah. Tidak ada orang berpengalaman dalam berumah tangga. Sekali lagi. Tidak ada orang berpengalaman dalam berumah tangga. Semua masih belajar. Karena hari ini beda dengan kemarin. Besok beda lagi. Karena pernikahan itu berhitung tahun. 21 tahun, 23 tahun. Berarti beda-beda. Maka pasangan saling mengerti dan memahami. Sekali lagi, saling mengerti dan memahami. Makanya di sini ada namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam bingkai harmonisasi. Berbeda tapi satu, dan berbeda jadi indah. Inilah luar biasanya pernikahan. Maka semakin kita mengenal dengan adanya kesalahan, maka justru itu makin cinta. Karena orang akan berkata maaf ketika ada kesalahan. Maafkan aku. Lah, maaf apa nih? Itu kan konsepnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu kan gitu kan. Pulang malam. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Konsep dari sinilah ketika suami istri bertengkar, bisa jadi itu bumbu-bumbu rumah tangga. Kecemburuan pasangan berarti kecintaan di situ. Ketika laki-laki cemburu kepada istri, istri cemburu kepada suami, itu tanda cinta. Karena cemburunya laki-laki adalah sebagai tanggung jawab. Justru kalau dia tidak cemburu disebut ad-dayus. Dan ketika ad-dayus karena ketidakkepedulian, maka nanti kelak akan tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Karena tidak ada tanggung jawab, tidak ada geraknya, tidak ada kecemburuan. Ini bahaya. Begitu pula wanita. Wanita, Masya Allah tabarakallah, tidak pernah dijanjikan bidadara. Yang selalu dijanjikan bidadari cuma laki-laki. Wanita diberikan, akan dibangunkan istana, diberikan ini, diberikan kebun, diberikan harta, digituin. Karena wanita itu normalnya, fitranya adalah makhluk paling setia. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Maka mohon maaf, ini menjadi ujian sebenarnya. Jadi kalau Mas Rian berkata, apakah laki-laki yang tidak bisa memecahkan teka-teki apa tadi? Kode-kode wanita, Berarti termasuk berarti dia tidak mendapatkan hatinya pasangan. belum mendapatkan pasangannya. Begini, bisa ya, bisa tidak, karena dalam rumah tangga tetap belajar. Tetap belajar. Wa min ayati, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya pasangan. Iya, dan juga kalau misalnya ada sebuah keributan atau cekcok, itu adalah bumbu-bumbu untuk bisa makin menjadi lebih cinta. Lebih cinta. Orang kan berpelukan setelah berbuat kesalahan. Iya, benar. Orang akan minta maaf ketika berbuat kesalahan. Kan langsung kayak Maaf, aku nggak hati itu mengerti. menggelusur, itu kan dingin. Semakin naik itu gunung, semakin kita berhati-hati naik. Iya, benar. Masya Allah. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz Maulana. Baiklah, sekarang zaman di rumah, kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baiklah, pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz.
Ketika saya bertanya kepada suami dan suami saya nyerahin semua kepada saya dan saya lakuin misalnya atur keuangan. Tapi pas saya lakuin suami saya malah marah ke saya. Katanya dalam Islam wanita nggak bisa jadi pemimpin tapi kenapa malah suami saya nyerahin semuanya ke saya. Apa karena kemarin ini saya juga sering bilang terserah. Apakah wanita dalam Islam apakah wanita dalam Islam wanita juga harus mempunyai jiwa pemimpin sehingga wanita juga memiliki pendirian dan nggak selalu bilang terserah. Mohon penjelasannya Ustazah Lulung, silahkan. Oh, jadi wanita ya, boleh nggak sih Jadi punya pemimpin. pemimpin Jadi di rumah tangga pemimpin, gitu ya? gitu. Baiklah, terima kasih. Mohon izin Ustadz, mohon izin pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, apakah boleh nih seorang wanita diserahkan tentang keuangan? Tiba-tiba udah kita atur, dibilang kamu nggak usah memimpin ya. Ini pemimpin di rumah tangga ini adalah aku, suamimu, misalnya. Nah, memimpin di sini dalam artian luas. Memimpin seorang suami dalam surat An-Nisa dinyatakan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap laki-laki pemimpin. Sebagai apa? Sebagai suami, sebagai pembimbing, pendidik kepada istrinya, ya, kepada An-Nisa, kepada anak perempuannya, kepada keluarganya. Pokoknya dia sebagai qawwamuna. Menurut Ibnu Abbas, qawam itu pembimbing, penyayang, pendidik. Pokoknya kalau ada yang salah, ya udah bilangin nih, oh pasangannya salah, oh anaknya salah. Dan bima fadalallah karena Allah berikan juga derajat kepada laki-laki apa? Bima anfaku karena dia memberikan nafkah. Jadi tetap walaupun mungkin tadi yang suami nyatakan, nih atur ya keuangannya mah. Tiba-tiba kita udah atur, dia malah kamu jangan jadi pemimpin ya. Nggak begitu, justru dia menuruti taat kepada perintah suaminya. Kan tadi suaminya yang bilang tolong diatur keuangannya, tolong di ini. Berarti subhanallah seorang istri jadi istri yang taat dan juga qanaah kepada suaminya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kata-kata menjadi wanita pemimpin dalam artian tadi memimpin rumah tangganya, ngatur uang belanjanya, ngatur ini buat yang namanya listrik, ini buat ini. Karena kan listrik itu kadang-kadang buka aib kita. Orang mah nggak tahu kita belum bayar, itu si listrik bunyi, tit begitu. Bagaimana mungkin kita tidak akan mengatur rumah tangga? Suami sedang berada di mana, kita akan ngatur. Oh iya, kemarin uang belanja dari suami nih untuk bayar listrik, kita yang bayar listrik. Bukan berarti kita memimpin, tapi jiwa kita untuk memimpin rumah tangga agar rumah tangga jadi sakinah, mawaddah warahmah. Jadi harus ada jiwa pemimpin. Kalau nggak ada jiwa pemimpin, mana mungkin seorang istri bisa membantu suaminya untuk pergi kemana, menyelesaikan masalah apa, ngambil rapot. Ada rapat korlas, koordinator kelas, itu pasti kan seorang istri yang memimpin dalam rumah tangganya, bukan jadi pemimpin di atas suaminya. Coba kita lihat bagaimana dalam hadis Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya, sekolah yang pertama, memimpin pendidikannya. Ratu Saba seorang pemimpin juga. Banyak sahabiah di zaman Nabi juga sebagai pemimpin. Jadi Masya bukan Allah. berarti mau nguasain, justru dia taat Iya. sama suaminya, Masya Berarti Allah. kita tuh juga bisa menjadi tim kerjasama yang baik. Itu dia. Mau ngomong kerjasama lupa saya. Ya kerjasama yang baik. Masya Allah, terima kasih Benar. Umi. Makasih, Tapi Ustaz Karian. Maulana, benar gak sih kalau wanita itu memiliki indera keenam? Apa? Iya, indera keenam. Emangnya Rian udah Bukan. tahu? Rian nggak tahu, makanya Rian bertanya Ustadz gitu. Udah gini aja, kita tanya sama Ustazah Lulung ya. Gimana nih Umi? Mau Beneran? tahu Mau perempuan tahu tuh. punya indera keenam atau enggak? Mendingan ntar aja. Ntar aja? Ya jemaah ya, tetap di Islam Indah karena kita akan penasaran dengan indera keenam atau Indera keenam. indera-indera yang lain. Benar. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Memang Ricis punya indera keenam. Iya kan mungkin.